Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini lanjutan bahagian yang ke-9 yang saya tidak sempat buat lebih panjang. Pelajaran yang kedua adalah Keluaran pasal yang ke-12, di mana pertobatan pernah saya sampaikan sebagai awal dari kelahiran, di mana kelahiran kita itu akan menjadi permulaan hidup yang baru, hari yang baru, waktu yang baru, bulan yang baru, tahun yang baru. Karena itu di dalam Keluaran pasal 12 ayat yang keempat tercatat, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Ini dalam arti kata yang lain, saya guna tanda kutip di sini, jangan membazir. Kita ini manusia yang punya akal. Kita harus pikir dan kita harus pertimbangkan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Karena itu, Tuhan memberikan orang Israel peluang untuk mempertimbangkan menurut keperluan. Bukan menurut keinginan, tetapi menurut keperluan, tetapi masih menuruti ketetapan. Soal aturan itu sama, tetapi pertimbangan itu tidak sama. Soal sesuai, cukup, perlu, korban itu nanti perlu kita pertimbangkan. Karena darah yang dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas itu sama. Bahkan untuk makan bersama dengan roti tidak beragi sebagai ketetapan, aturan itu pun sama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perintah itu sama, cuma pertimbangan untuk keperluan cukupnya daging itu untuk satu keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang percaya zaman ini banyak minta puji. Yang disebut keperluan pun yang tidak disebut sebagai keperluan dia anggap sebagai keperluan. Yang dia lihat bukan keperluan dia anggap sebagai keperluan, hanya untuk menunjuk-nunjuk. Itu minta puji. Karena itu kita telah pun belajar sebenarnya ketua keluarga itu adalah Anda dan saya yang mengenal Tuhan lebih dekat. Saya guna istilah itu kalau itu bertepatan dengan keperluan kita yang mengenal lebih dekat, karena Anda masih mengambil peluang untuk belajar firman Tuhan. Saya bersuka cita. Jika yang dewasa di dalam keluarga itu tidak dapat jalankan tugas dan mirip seperti Firaun yang mengeraskan hati, jangan ikut mereka, tetapi tetap hormati mereka. Sama seperti yang saya nyatakan, bencilah dosa mereka, jangan benci si pelaku dosa, karena mereka ada peluang untuk bertobat. Cuma kalau mereka mengeraskan hati dan mereka keraskan hati sampai habis peluang yang Tuhan berikan, maka Tuhan mungkin akan mengeraskan hati mereka sehingga tidak ada peluang untuk bertobat. Ini bukan soal ditetapkan untuk binasa, tetapi karena Tuhan mau mendidik, mengajar mereka lebih keras lagi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau Anda melihat video ini, maka Anda ada kesempatan untuk bertobat. Lembutkan hatimu, jangan keraskan hatimu seperti Firaun. Karena mungkin apabila Anda berkali-kali mengeraskan hati, maka Anda ada peluang untuk menghadapi satu cabaran yang lebih berat, di mana kematian anak sulung itu akan menjadi kesedihan yang paling berat. Mungkin anak sulung Anda tidak akan meninggal, tetapi apa yang Anda paling sayang akan hilang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengingkari perintah Tuhan itu berarti menunggu untuk dihukum. Terima kasih, Tuhan memberkati.